Baik, kita lanjut untuk kerjaan soal nomor 2. Di sini, eh, jika diketahui A, min 11 min 2 min 2 A, 2A, min 1 min 1 min 2 min 2 1 2 1 min 1 min 1 0. Yang pertama itu bagian A, nilai eigen dari basis-basis untuk ruang eigen dari A dengan menggunakan diagonalisasi carilah matriks A pangkat 11. Nah, kalau misalnya tidak ada A pangkat, tidak ada cara yang ini, mungkin nanti kita kalikan matriks A kali matriks A kali matriks A kali matriks A kali matriks A sebanyak 11 kali, tapi dengan diagonalisasi uh, kita bisa tentukan matriks A-nya, A pangkat 11-nya. Nah, yang kita butuhkan di pertama untuk bagian A itu kita perlu um, nilai eigen, berarti kita cari uh, nilai-nilai karakteristiknya. Nah, dan kita butuh hitung dalam bentuk determinan juga. Ini nih. Nilai eigen dan basis-basis untuk eh, basis-basis untuk ruang eigen dari A. Sehingga kalau nilai eigen, kita butuh hitung determinan ini. A dikurang nilai eigennya atau lambda, ini nilai eigennya, dikali identitas, itu kita samakan sama dengan kan 0. Berarti hitung. Kan cara tulis determinan kan, kalau bukan tulis A dikurang lambda kali identitas, kita bisa ini sama dengan 0, atau kita bisa tulis dengan tanda ini. A dikurang tanda pagar ya, seperti tanda mutlak begitu. Dikurang I sama dengan kan 0. Itu cara lain tulis uh, determinan. Sehingga kita perlu substitusikan nilai matriksnya min 1, 1, min 1, min 2, 2, min 1, min 2, 1. Sahabat kita pasang mic nih. Nah, kalau kita lanjut, min 2, 1, kemudian 0. Nah, ini kan semua dalam bentuk determinan. Dikurang lambda dikali matriks identitas, berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini sama dengan 0. Nah, kita bisa tulis lagi menjadi eh, min 1, 1, min 1, min 2, 2, min 1, min 2, 1, 0. Saya koreksi dulu sebentar, kita ini. Coba min 1, 1, min 1, min 2, 2, min 1, min 2, 1, 0. Oke. Dikurang dengan eh, lambda 0, 0, 0, lambda 0, karena lambda cuma dikali dengan identitas, berarti 0. Lambda berarti nanti em, diagonalnya saja yang berubah. Diagonalnya diisi dengan lambda. Nah, sehingga kita mau hitung determinannya, berarti kita kurangkan dulu min 1 dikurang lambda, sini min 2, sini tetap min 2,
Sini tetap satu, di sini yang berubah. Dua kurang lambda, sini tetap satu, sini min satu tetap, min satu tetap. Lalu kurang lambda, sini yang eh, min lambda. Nah, kita pakai aturan seharusnya saja untuk kerja, berarti sini min satu, kurang lambda, min dua, kemudian satu, dua kurang lambda, min satu, min satu. Nanti mau pakai garis putus tapi nanti saya takut tidak ini, hmm, tidak lurus. Oke, di sini kita bisa tulis determinan A itu sama dengan um, min satu dikurang lambda, min satu dikurang lambda dikali dua kurang lambda dikali min lambda ditambah min dua kali satu dikali min satu ditambah min dua dikali satu dikali min satu. Kemudian dikurang dengan di sini eh, min satu dua kurang lambda dikali min dua ditambah min satu kali satu min satu kali satu kali min satu kurang lambda ditambah yang tadi yang di atas ini semua itu adalah yang anak-anak bawah, sekarang yang berikut ini itu adalah yang anak-anak ke atas. Kemudian yang berikut yang terakhir apa nih? Yang terakhir berarti min lambda dikali satu dikali min dua. Hmm, sehingga kalau kita uraikan berarti di sini em, ini kan min lambda. Supaya lebih mudah min lambda kali yang ini dari yang negatif-negatif dulu kali. Berarti sini min lambda kali satu berarti sini positif lambda. Min kali min plus ini positif lambda kuadrat. Dikali dengan 2 kurang lambda. Ditambah eh, yang berikut min kali min plus plus ini 2 ditambah min kali min 2 kali satu kali min satu berarti positif 2. Oke, yang ini untuk bagian yang ini. Sekarang yang berikut lagi kita kurangkan untuk yang anak panah ke atas berarti min kali min plus min plus berarti tinggal kita tulis saja 2 kali 2 kurang lambda min kali plus min ini ditambah minnya dikalikan ke dalam berarti positif satu min kali plus positif lambda. Yang kemudian yang terakhir sini positif 2 lambda. Oke, sekarang yang terakhir masih yang berikutnya di sini kita masih perlu uraikan berarti eh,
2 lambda. Oke, ini menjadi 2 lambda, ini menjadi negatif. Negatif lambda kuadrat, ini menjadi positif 2 lambda kuadrat, yang terakhir negatif lambda pangkat 3. Ditambah 2 tambah 2 4. Dikurang 2 kali 2 4 lambda. 4 lambda, 4 saja. 2 kali 2 4 dikurang 2 lambda. Ini dikeluarkan semua berarti eh, ditambah 1 ditambah lambda ditambah 2 lambda. Hmm, Kemudian kita uraikan berarti di sini eh, kita susun di pangkat terbesar ke pangkat terkecil min lambda pangkat 3. Kemudian ini berarti bayar negatif 1 lambda kuadrat. Di sini positif lambda kuadrat ditambah 2 lambda ditambah 4. Eh, Coba kita lihat dulu 2 lambda. Oh iya, 2 lambda. 2 lambda. Dua dan satu. Coba kita periksain dulu. Jangan sampai kita selalu di bagian sini. Min 2 lah, positif 2 lambda. Min 2 naik positif min kali min plus 1. Lambda kuadrat, lambda kuadrat. Hmm, Ini
Oke, di sini min lambda kuadrat ditambah lambda kuadrat tambah 2 lambda ditambah 4. Oke, dikurang dengan 4. Nah, ini dengan ini habis. Tinggal eh, +1 ditambah lambda. Ini berarti sini min lambda pangkat 3 ditambah lambda kuadrat ditambah 2 lambda. Ini positif lambda. 2 lambda ditambah 4. Di sini negatif 5. Nah, kita langsung kalikan saja dan selesaikan dulu di sini min lambda. Sehingga kita punya determinnya adalah min lambda pangkat 3 ditambah lambda pangkat 2 ditambah 2 lambda 4 kurang 1 negatif 1 dikurang lambda. Kita langsung selesaikan ini saja. Ditambah 2 lambda dikurang lambda berarti sini lambda. 4 kurang 1 sini min 1. Oke, sehingga kita punya di sini determinan A. Kita mau selesaikan berarti sini min sini nih. Determinan A kan sama dengan 0. Berarti min lambda pangkat 3 ditambah lambda pangkat 2 ditambah lambda kurang 1 sama dengan 0. Kalau kita bagi semua dengan 1 berarti ibaratnya kita keluarkan 1 berarti sini positif lambda pangkat 3 negatif lambda pangkat 2 negatif lambda positif 1 sama dengan 0. Sehingga kalau kita tanya lambda pangkat 3 dikurang lambda pangkat 2 dikurang lambda tambah 1 itu berarti sama dengan 0 dibagi min 1. Sehingga diperoleh lambda pangkat 3 dikurang lambda pangkat 2 dikurang lambda ditambah 1 itu sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan berarti kita punya lambda min 1 pangkat 2 dikali lambda plus 1 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, ya, ini sudah faktorkan, kemudian kita uraikan yang sudah kita faktorkan berarti lambda min 1 dikali lambda min 1 eh, lambda plus 1 sama dengan 0. Ini nanti penting untuk kita buat diagonalisasinya nanti. Sehingga kita punya lambda kurang 1 sama dengan 0 atau lambda kurang 1 sama dengan 0 atau lambda plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh lambda sama dengan 1 atau lambda sama dengan 1 atau lambda sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita sudah punya nilai lambda. Kita pakai untuk menghitung, mencari basis ruang eigen. Nilai lambda-lambda yang sudah kita peroleh. Nah, ini ini kan satu, kan sama. Jadi nanti kita cari untuk lambda sama dengan 1, lambda sama dengan ini. Perbedaannya saat nanti kita gunakan di diagonalisasi untuk buat matriks diagonalisasinya. Nah, sini kita hitung. Eh, untuk lambda sama dengan 1, untuk lambda sama dengan 1, kita cari nilai eh, untuk kita itu untuk lambda sama dengan 1 dulu. Lambda sama dengan 1 kita cari untuk
ini em, matriks A dikurang identitas dikali vektor V itu sama dengan nol. Jadi kita akan cari vektor V juga, dicari vektor V. Vektor V itu apa? Di sini nih. X, Y, Z. Nah, nanti kita buat sistem persamaannya eh, yang akan memenuhi ini nih. Yang akan memenuhi A dikurang identitas dikali V sama dengan nol. Ini A dikurang identitas, maksudnya dikurang matriks identitas dikali V sama dengan nol. Ini kita bisa tulis begini. Matriks A-nya tadi berapa? Kita punya elemen-elemennya itu. Nah, min satu, satu, min satu, min dua, dua, min satu. Kemudian min dua, dua, min satu, min satu, satu, min satu, min dua, satu, eh, sorry. Min satu, satu, min satu, min dua, min dua, dua, min satu, min dua, satu, nol. Oke. Matriks A dikurang matriks I-nya berarti satu, nol, 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 satu, nol, 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 satu. Nah, ini matriks ini dikali dengan matriks V-nya berapa? Matriks V tadi kita sudah definisikan X, Y, Z, itu semua sama dengan nol, 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 nol. Oke, sekarang kita uraikan berarti di sini kita punya min satu dikurang satu. Sini min 2 dikurang nol min 2. Min 2 dikurang nol min 2. Satu kurang nol tetap satu. 2 kurang satu. Sini 2 kurang satu. Satu kurang nol satu. Min satu kurang nol min satu. Min satu kurang nol min satu. Sini nol kurang min satu. X, Y, Z sama dengan ini kalau eh, kalian ingat bentuk ini kan bentuk ini sama dengan A, X sama dengan B. Bentuk matriks ini kita tulis dalam bentuk persamaan. Bentuk AX sama dengan B ditulis dalam bentuk sistem persamaan. Hingga kita peroleh, oh kita belum uraikan ya. Oh, kita uraikan dulu sudah sini. Di sini min 2, min 2, min 2. 1, 2 kurang satu satu. Ini satu, min satu, min satu, min satu. Sini X, Y, Z sama dengan sini nol nol nol. Di sini berarti kita punya sistem persamaannya min 2X, min 2Y, min 2Z sama dengan nol. Sini X, positif Y, positif Z sama dengan nol. Sini min X, min Y, min Z. Nah,
Kalau kita lihat sistem persamaan sudah kita peroleh ini, sebenarnya sistem persamaan ini sama sih, sama saja. Kalau misalnya eh, kalau kita sederhanakan, dia akan tetap menjadi misalnya kita kasih persamaan satu, persamaan dua, persamaan tiga. Nah, persamaan satu, persamaan dua, persamaan tiga ini bentuknya sebenarnya sama. Nah, misalnya ini kita mau selesaikan persamaan dua. Kita ambil persamaan satu berarti min 2 dikali eh, x plus y plus z sama dengan nol. Kalau kita tanya x plus y plus z berarti juga sama dengan nol. Nah, kalau kita lihat dia sama dengan persamaan dua. Kemudian kalau kita ambil persamaan tiga, misalnya persamaan tiga kita ambil eh, kita kali dengan satu berarti sini x plus y plus z sama dengan nol. Nah, kalau kita tanya x plus y plus z sama dengan nol. Nah, sehingga kalau kita lihat persamaan ini, persamaan ketiga persamaan tersebut itu persamaan yang sama saja, gitu. Sehingga kalau misalnya kita selesaikan persamaan tiga, eh, saya tulis saja sistem persamaan ini ekuivalen. Ekuivalen terbukti di sana. Yang sudah kita buktikan tuh. Nah, sehingga tapi karena kalau dia dalam bentuk sistem persamaan ini, kita lihat yang paling sederhana itu adalah eh, sistem persamaan dua. Sehingga eh, kita ambil sistem persamaan dua, sistem persamaan dua, kita ambil persamaan dua. Ambil persamaan dua, lalu kita nyatakan dalam eh, X, lalu kita nyatakan X dalam Y dan Z. Sehingga kita punya persamaan dua adalah X plus Y plus Z sama dengan nol. Nah, kita nyatakan dalam X berarti min Y min Z. Nah, sekarang kita sudah punya nilai X-nya. Iya, kita sudah punya nilai X-nya, X, Y, Z. Kita sudah punya nilai X. Nah, sekarang kita lihat, kan kita mencari nilai vektor, vektor X, vektor nilai vektornya. Untuk menentukan nilai, untuk mencari nilai basis ruang eigen, untuk kan ini untuk lambda sama dengan satu, sehingga em, kalau kita punya vektor V tadi V itu kan sama dengan X, Y, Z. Itu berarti kita punya nilai eh, X-nya kita sudah dapat berarti min Y, min Z. Nah, kemudian Y-nya tetap sini Z. Nah, kita bisa tentukan dalam vektor. Berarti misalnya sini Y, kalau sini Y berarti sini min satu, satu, sini nol. Nah, kemudian karena kita nyatakan dalam dua bentuk, berarti sini set, kalau set berarti sini min satu, di sini nol, eh, kemudian ya set, karena setnya tidak ada, berarti setnya nol, sini satu. Min satu, nol, satu, min satu, satu, nol. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini tetap kembali akan dapat. Kalau kita jumlahkan yang ini tetap akan kembali dapat yang sana. Nah, sehingga itu merupakan basis dari ruang eigen. Jadi kita bisa tulis bahwa jadi eh, basis ruang eigen untuk
lambda sama dengan satu adalah ini. V1 sama dengan ini. Min satu, satu, nol. Kemudian hmm, V2-nya adalah min satu, nol, satu. Oke, itu untuk basis ruang eigen untuk lambda sama dengan satu. Sekarang kita pindah untuk lambda sama dengan satu. Ini tadi kan lambda ini ya sini tadi. Ini nih. Untuk lambda sama dengan satu, kita punya basisnya itu basis ruang eigennya itu V1 dengan V2. Nah, sekarang kita cari hmm, untuk lambda sama dengan negatif satu. Dan eigennya sama dengan satu. Sama saja kita nih dicari vektor V yang memenuhi A tambah identitas dikali V itu sama dengan nol. Berarti sini kalau tadi lambda sama dengan satu, di sini negatif. Kalau lambda sama dengan negatif, ini eigennya sama negatif, berarti ini positif. Sehingga kita bisa hitung alfa, matrik A tambah matrik I, berarti sini kita punya min satu, satu, min satu, min dua, dua, min satu, min dua, satu, nol. Ditambah matriks identitas, satu, nol, 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 satu, nol, 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 satu. Jadi kalau kita jumlahkan, kita punya sini, min satu tambah satu, berarti sini nol. Min satu tambah satu, nol, min dua tambah nol, min dua tambah nol, min dua, satu tambah nol, satu, sini, dua tambah satu, tiga, satu tambah nol, satu, min satu tambah nol, min satu, min satu tambah nol, min satu, nol tambah satu, satu. Oke. Hmm, kan tadi V-nya itu sama dengan X, Y, Z. Sehingga kita punya A tambah I kali V itu sama dengan ini nih. 0, 1, min 1, min 2, 3, min 1, min 2, 1, 1. Ini dikali dengan X, Y, Z. Nah, tapi sini semua samakan dengan 0. Oh, ini nih. Sama dengan 0 berarti kita tulis dalam bentuk vektor aja, matriks. Sini 0, 0, 0. Oke, nah sekarang bentuk A tambah I kali V sama dengan 0 di atas. Ditulis dalam sistem persamaan. Sistem persamaan sehingga sini kita punya eh, min 2 Y
min 2 set sama dengan nol. Karena sini tuh 0 X. Kemudian yang berikut adalah X positif 3Y. Sini positif set sama dengan nol. Berarti sini min X, min Y, min positif 1 set sama dengan nol. Sistem persamaan kita akan sini nomor persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kalau kita lihat yang paling sederhana kan persamaan 2, persamaan 2, persamaan 1. Kita selesaikan persamaan 1, kita selesaikan persamaan 1 untuk Y. Terserah mau selesaikan untuk set, nanti kalau mau coba ya coba. Y berarti sini min 2 Y, min 2 set sama dengan nol. eh, min 2 min 2 Y buat sama dengan positif 2 set. Berarti Y sama dengan positif 2 set dibagi min 2 Y sama dengan negatif set. Nah, kita nyatakan nih yang ini tuh sama, yang Y sama dengan set itu dalam menjadi persamaan 4. Supaya gampang saja sih. Terus kita substitusikan persamaan 4, kita substitusikan ke persamaan 2. Ini persamaan 2 X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 0. YX tambah 3Y tambah Z sama dengan 0. Sehingga eh, X ditambah 3 min Z ditambah Z sama dengan 0. X ditambah, sorry. X min 3 Z ditambah Z sama dengan 0. X, hmm, sini min 2 set karena min 3 set tambah set. Itu utang 1 bayar, utang 3 dibayar utang 1. Dengan berarti X sama dengan positif 2 set. Nah, sekarang kita sudah punya nilai X, terus nilai Y. Persamaan 4 kita dikasih nama persamaan 5 saja. Eh, kita cek persamaan. Kita cek persamaan 3 dengan persamaan 4 dan 5. Seharusnya konsisten sih, seharusnya dapat 0 juga karena kalau tidak dapat 0 berarti nilai X dan Y itu salah. Konsisten. Kita punya nilai tadi apa? Eh, min X min Y positif set. Min X min Y positif set sama dengan 0. Min
Nilai X tadi kita punya dua set. Nilai Y tadi kita punya di persamaan 4 min set. Berarti sini eh min set X 3 positif Y 3 set X-nya 2 set. Oke. Di sini min 2 set, min kali min plus set tambah set sama dengan nol. Berarti min 2 set ditambah 2 set sama dengan nol, nol sama dengan nol. Nah, ruas kiri sama dengan ruas kanan berarti terbukti bahwa ini nilainya benar untuk X dan ini juga benar. Nah, sekarang kalau dia sudah benar, kita sudah nilai X-nya, Y-nya sudah gitu. Sekarang eh, kita cari untuk vektor solusi berarti eh, sini saja untuk vektor solusi. Tadi yang diketahui X tadi itu benar untuk dua set. Y itu sama dengan min set. Set itu tetap sama dengan set. Atau set ini bisa kata karena kan dia bebas. Sehingga V itu kan sama dengan X, Y, set. Itu sesuai definisi awal tadi. Berarti kita tinggal substitusi saja 2 set, min set, set. Gitu. Sehingga kalau saya tulis set berarti vektornya 2 min satu 1. Sehingga kita bisa tulis ini jadi basis ruang eigen. Basis ruang eigen untuk lambda sama dengan negatif 1 adalah tadi V1 V2 berarti kita pakai V3 di sini. 2 min satu 1. Oke. Untuk V3 sekarang bagian B itu kita cari apa angkat 11-nya. B. Menghitung apa angkat 11 dengan diagonalisasi. Diagonalisasi. Kita punya matriks P. Matriks P, entry-entrynya itu matriks P. Adalah V1, V2 dengan V3 dalam bentuk kolom. Sehingga V1-nya, V1 V2 yang ini. Ah, ini nih. V1 V2 ini kita substitusi saja ke dalam sini. Min 1, 1, 0. Min 1, 0, 1. V3 kan sudah ada, tinggal kita substitusi saja. Berarti 2, min 1, 1. Ini untuk P-nya. Sekarang kita perlu D. Matriks diagonalisasi. Matriks diagonalisasi kan itu matriks identitas. Matriks diagonalisasi kan tinggal kita substitusi nilai eigen kan sini. Misalnya sini lambda 1, lambda 2, lambda 3 yang kita peroleh. Sini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tadi kita peroleh bahwa lambda 1 dengan lambda 2 itu tadi sama, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0.
lambda 3 yang nol nol negatif satu. Untuk nilai D-nya, kita ketahui bahwa karena eh, D pangkat 11 itu sama dengan ini nih, matriks D-nya. Satu nol 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 satu nol 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 min satu. Nah, kemudian kita mau cari A pangkat 11, yang diagonalisasinya A pangkat 11 itu sama dengan eh, P dipangkatkan D pangkat 11 dikali dengan P inverse. Atau kita bisa tulis ini. P karena D11 itu sama dengan D. Ini sama dengan D. Sehingga P kali D dikali P inverse itu kembali mendapatkan matriks A. Sehingga kita bisa mutar, kan kita cari A11. A11 itu sama dengan A. Matriks A yang tadi kita cari, kita punya soal matriks di atas itu kan, kita tinggal tulis saja min satu satu min satu min 2 2 min satu min 2 satu nol. Nah, seperti itu. Jadi ini ini kan kita tahu, saya dari dia katakan seperti ini, tapi kita bisa buktikan dengan ini nih. Nanti kalau saya ada waktu, saya buat video berikutnya setelah video ini. Kita buktikan bahwa memang P kali D kali P inverse itu sama dengan matriks A. Seperti itu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.